menyalahkan. Saya nggak sholat karena ibuku nyuruh sholatnya biasa aja. Saya nggak melakukan perintah Allah karena disekolahkannya juga di sekolahkan yang non muslim. Kan ada ya ibu-ibu yang biar keren masuknya ke sekolah non muslim. Itu saling menyalahkan di alam masyarakat. Dan kisah ini salah satu hujah nanti ketika anak Nabi Nuh menjelaskan, saya nggak beriman karena ayahku. Ini sudah menjadi hujah. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh sampai titik terakhir membuktikan kecintaannya terhadap anaknya, walaupun itu sangat berat. Qala, Nabi Nuh pun berkata, la asimal yaum, tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini min amrillah, dari siksaan Allah, illa kecuali marrahim, selain Allah sayang. Wahala bainahuma, dan menghalangilah antara keduanya al-mawju, gelombang. Sedang percakapan seperti itu, kemudian Nabi Nuh dan anaknya dipisahkan oleh apa? Gelombang. Kisah yang sangat menyakitkan, membayanginya juga ya. Fakana minal mughraqin, dan anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Di sini masih halus, tidak mengatakan anak itu termasuk orang yang kafir. Jadi ini termasuk orang yang ditenggelamkan karena masih menghargai ayahnya. Terkadang kesalahan anak walaupun fatal, karena masih menghargai ibu bapaknya, masih dipikir-pikir betul hukum. Ya, lagi-lagi kondisi kita itu menentukan. Anak itu tidak dimaksud. Maksud apa? Tidak dijaga, tidak akan dimaksud itu terpelihara, dijamin tidak akan salah. Mereka tuh manusia. Suatu saat mereka akan salah. Apakah salahnya bisa terasa atau tidak, mereka pasti salah. Dan mereka pasti punya masalah dengan sesama manusia. Dan kita bisa menyelamatkan mereka hanya karena sosok kita, sosok orang baik saja, insya Allah bisa menyelamatkan mereka. Seperti halnya ada seorang anak ustadz waktu itu ada di sebuah pesantren melakukan kesalahan. Itu dirangkul sama-sama sama para ustadz. Ini anaknya ustadz ayo kita perbaiki sama-sama, ayo kita rangkul, ayo kita istilahnya itu dinasehati bergilir. Kenapa? Karena lihat ayahnya berdakwah di luar sana, maka kita pun harus menjaga anaknya. Itu salah satunya. Di sini pun Allah tidak mengatakan fakana minal kafirin, tetapi dengan masih menyebut fakana minal mughraqin, anak itu termasuk yang ditenggelamkan. Waqila, dan difirmankan. Setelah tadi ada kisah tenggelam, berarti sudah tenggelam semua, ya sudah selesai ya. Waqila, dan difirmankan. Siapa yang berfirman? Allah. Ya ardu, wahai bumi, ibla'i, telanlah ma'ati, airmu. Tadi kan pancarkanlah, sekarang telanlah. Jadi kalau ada pertanyaan, air sebanyak itu nanti jatuhnya kemana? Sekarang kalau banjir aja kan alirannya kemana gitu ya? Ada yang mantap nggak? Ayo kita perbaiki. Tetapi pada zaman yang Nabi Nuh, Allah cukup berfirman, ibla'i ya ardu, wahai bumi, telanlah kembali airmu. Karena tadi air dari bumi. Jadi bahasanya ma'aki, air
Bayang bahwa di bawah kita banyak air. Ketika Allah mengatakan, hei bumi keluarkan airmu, mendadak penuh bumi ini. Ketika sudah selesai, yang kafir tadi sudah diazab dengan banjirnya, Allah pun berfirman kembali, ya Allah, wahai bumi, ibla'i, pelanlah kembali ma'aki airmu. Wahai sama, wahai langit, iqla'i, berhentilah. Tadi tugasnya langit apa? Hujan yang deras. Bumi minta pelan kembali, kalau langit bukan tarik kembali. Bisa dipahami ya? Berarti memang langit, kita tidak bisa mengatakan wahai langit airnya pelan kembali, apa tarik kembali asalnya turun. Tidak, tapi hanya cukup berhenti. Ya, jadi ada istilahnya itu menghentikan arus bencana. Ada yang harus dikasih solusi, ini dikemanakan membuangnya. Jadi tidak bisa dua-duanya, hanya cukup dihentikan, berarti ada yang harus dibuang. Waliyul ma'u, dan setelah Allah memerintahkan langit dan bumi, surutlah air. Waliyul ma'u, wa qudiyal amru, dan diselesaikanlah perintah. Siapa? Perintah Allah. Inilah alam semesta itu, kalau Allah sudah nyuruh, nggak seperti manusia. Manusia kalau disuruh nyangkut dulu di sini, nyangkut dulu di logika sama di perasaan. Ya nanti dulu deh. Kalau menurut saya sih enggak sih, itu logika dulu, gitu ya. Kalau bumi sama langit semesta, kalau kata Allah A, B. Nah kita harus belajar terhadap alam semesta. Tapi memang sulit, ya, masya Allah. Wa qudiyal amr, dan diselesaikanlah perintah. Wastawat 'alal judi, dan kapal itu berlabuh di gunung Judi. Nah, spesifik sekali dalam Al-Quran bahwa bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh itu berlabuh di sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Bukan judi. Jadi judi bahasa Arab ya. Al-Judi. Nah, kalau misalkan zaman sekarang ada yang mengatakan ada di kutub utara, kan ada ya. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas Judi, dan ini bukan tempat yang dulunya sohor gitu, bukan tempat yang ramai. Kalau tidak salah, sekarang di Turki ada namanya gunung kalau ini Judi dari J itu dari C, jadi apa ya? Jadi tulisannya jadi Judi, tapi kurang tahu apa sama atau tidak. Tetapi kalau di dalam Al-Quran spesifik sekali, kalau sekarang nggak tahu namanya apa bagaimana, tetapi di sini sudah jelas wastawat 'alal judi, ayat 44 surah Hud. Wakila, dan dikatakan bu'dal lil qaumil zalimin, binasalah siapa? Orang-orang yang zalim. Setelah surut, turun dari kapal, ternyata perasaan Nabi Nuh itu belum selesai. Tentang siapa? Tentang pisahnya dengan anak kesayangannya. Setelah turun dari sudah selesai surut, beliau pun masih menyeru wanada, dan memohon kembali siapa? Nuh, Nabi Nuh, Rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, dan sambil berkata, Rabbi inna bani min ahli,
Ya Rabb, sesungguhnya anakku itu keluargaku. Wa inna wa'daka al-haq, dan sungguh janjimu pasti benar. Di sini tidak menyalahkan Allah. Di sini hanya mengutarakan isi hati. Ya Allah, anakku itu adalah keluargaku. Tetapi tidak mengatakan engkau salah mengambil keputusan. Di sini lebih ke mengangkat, mengagungkan Allah juga. Dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Mengutarakan isi hati kebapaannya. Di sini berarti kan berperang ya, dalam hati dan pikirannya berperang, tetapi yakin kalau keputusan Allah itu tidak pernah salah. Maka diiringi dengan wa inna wa'dakal haqq. Kalau tidak ada kata wa inna wa'dakal haqq, seolah-olah menyalahkan takdir. Betul enggak? Kenapa ya Allah kok nggak sama aku? Ini terjadinya sama aku. Itu kan seperti menyalahkan ketentuan Allah. Tapi kalau diiringi dan aku yakin Engkau maha menempati janji, Engkau akan membalas rasa sabarku, Engkau akan memberikan yang lebih baik dari ini. Itu sudah tidak mengatakan keputusan Allah atau menyalahkan ketentuan Allah. Ini kisah belum selesai, masih berlanjut ya, jawaban dari Allah atas keluh kesah Nabi Nuh yang disampaikan setelah kapal berlabuh. Wallahu a'lam bishawab.